Kubah Masjid Jakarta Islamic Center di Koja ambruk setelah terbakar hebat. Tebing setinggi 40 meter di Banjarnegara, Jawa Tengah ambrol. Seorang warga dilaporkan tertimbun material longsor. Diduga mengalami hipotermia, seorang warga di Trenggalek, Jawa Timur meninggal dunia saat banjir menerjang. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus plastik di bawah kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadin dan Parti Kusuma kembali menjumpai Anda pemirsa seperti biasa di Fokus Pagi hari Kamis 20 Oktober 2022. Iya, dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa dari Kubah Masjid Jakarta Islamic Center di Koja yang ambruk setelah terbakar hebat. Ini kebakaran sempat membuat panik warga lantaran kobaran api yang membesar dan menimbulkan kepulan asap hitam. Kobaran api disertai asap pekat yang membumbung tinggi di Kubah Masjid Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara pada Rabu sore membuat sejumlah warga panik. Kuatnya tiupan angin serta banyak material mudah terbakar di bagian atap masjid membuat api membesar dengan cepat. Suasana kebakaran di dalam masjid bahkan sempat terekam oleh kamera warga. Kala itu serpian api dari atas kubah berjatuhan dan berserakan ke bawah dengan cepat. Rangka yang melemah akibat terbakar panasnya api akhirnya membuat kubah masjid pun roboh. ...80 personel pemadam kebakaran yang dikerahkan berusaha menjinakkan amukan si jago merah. Bakaran diduga terjadi ketika sejumlah pekerja yang tengah merenovasi atap masjid membakar membran atau aspal gulung untuk mencegah kebocoran atap. Tiba-tiba muncul percikan api dan menyambar bahan yang mudah terbakar. Kita lagi bakar metan, ada percikan api ke ini, percikan api ke gas gulung. Lagi bakar apa, Bang? Membran. Aspal dulu. Untuk mengungkap dugaan apakah ada unsur kelalaian dalam kebakaran ini, penyelidik dari Polrestro Jakarta Utara meminta keterangan 4 pekerja renovasi Masjid Jakarta Islamic Center. Puslapor Polri rencananya akan menyelidiki kebakaran ini. Alhamdulillah dalam peristiwa ini tidak terjadi atau tidak menimbulkan korban jiwa. Ya. Untuk selanjutnya kita masih fokus untuk pemadaman api. Setelah itu kita akan melakukan pengamanan TKP sehingga TKP ini tetap status quo dan kita akan meminta bantuan dari Puslapor Polri untuk mencari penyebab kebakaran. Kebakaran Kubah Masjid Jakarta Islamic Center Rabu malam sudah bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Sesaat setelah kebakaran, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau lokasi Kubah Masjid Jakarta Islamic Center yang terbakar di kawasan Koja, Jakarta Utara Rabu petang. Heru menyerahkan sepenuhnya penyelidikan terkait penyebab kebakaran masjid kepada aparat kepolisian. Setibanya di area Masjid Jakarta Islamic Center, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung meninjau lokasi masjid yang terbakar. Mengenakan jaket dan helm pemadam kebakaran, Heru bersama rombongan memasuki area kebakaran di dalam masjid. Usai meninjau area kebakaran, Heru memastikan area masjid yang terbakar hanya bagian kubah masjid. Masih diteliti oleh Kapolres untuk meneliti penyebabnya, sedang diteliti. Itu kan masih ada pekerjaannya waktu itu, pekerjaan renovasi pengelasan. Tapi nanti
Setelah berjibaku beberapa jam, akhirnya pemadam kebakaran kubah Masjid Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara tuntas pada Rabu malam. Sisa-sisa kerangka kubah yang ambruk masih berada di lokasi kejadian. Sedikitnya 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 90 personel dikerahkan dalam proses pemadaman. Hingga saat ini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan, namun kebakaran terjadi saat pengerjaan perbaikan kubah. Untuk sementara area lokasi kebakaran ditutup dan dijaga personel kepolisian. Nah, ini kebakaran juga melanda sebuah pondok pesantren di wilayah Pringsewu, Lampung. Diduga kobaran api terjadi dari ledakan kompor di dapur pondok pesantren. Pemadam kebakaran, tolong, pondok kami sedang kebakaran, tak tolong, yang punya kenalan pemadam kebakaran. Si jago merah mengamuk menghanguskan bangunan yang berada di kompleks sebuah pondok pesantren di Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Lampung. Dulur-dulur, ganjaran merapat, pondok kebakaran, dibutuhkan tenaganya. Bangunan yang terbakar digunakan untuk menyimpan logistik sekaligus tempat memasak dan warung makanan. Api pertama kali muncul saat sebagian besar santri sedang melaksanakan salat maghrib di masjid. Setelah saya cepatkan salam, terdengar suara ledakan. Dan itu semua jamaah tadi langsung begitu salam langsung lari, begitu juga santri langsung menyaksikan sumber utamanya adalah di kantin yang bergandengan dengan Komplek Putri. Kobaran api cepat membesar dan menyebar ke seluruh bangunan. Lantaran di dalam bangunan banyak bahan mudah terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut. Jadi kejadian kurang lebih pas pelaksanaan sholat maghrib. Sholat maghrib diperkirakan dari kompor. Nah, kompor ditaruh yang bersangkutan sholat maghrib. Tidak ingat kompor itu menyala gitu. Pihak damkar mengerahkan 3 unit kendaraan pemadam dan 15 orang personel dan berhasil memadamkan api 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu, Lampung. Pemirsa, kebakaran juga melanda permukiman warga di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat hingga 5 bangunan ludes. Ya, kuat dugaan kebakaran dipicu ledakan tabung gas dari sebuah warung makan. Api disertai kepulan asap muncul dari permukiman warga di Jalan Budi Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu pagi. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik dan berlarian menyelamatkan diri. Rumah saya itu ada bayi lagi, Pak. Terlebih api cepat membesar dan merembet dari satu bangunan ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran yang menurunkan 11 mobil pemadam langsung berjibaku memadamkan api begitu tiba di lokasi. Namun sedikitnya 5 bangunan ludes terbakar, termasuk bengkel dan warung makan. Diduga api dipicu ledakan tabung gas yang bocor dari warung makan. Ledakan di tempat nasi uduk itu langsung keluar asap, langsung keluar api, langsung ada kebakaran. Berapa rumah nih yang kebakar nih Bang Ipul? Kira-kira Bang Ipul? Kira-kira 4-5 rumah lah yang terbakar. Di Jakarta Timur, kebakaran menimpa sebuah rumah 2 lantai di Jalan Robusta, Pondokopi, Rabu siang. Api dengan cepat menghabiskan lantai 2 rumah yang dijadikan tempat penyimpanan bed cover dan busa. Seorang penghuni rumah tampak tak kuasa menahan duka menyaksikan rumah dan isinya dilalap api. Beruntung saat kejadian, seluruh penghuni rumah ada di lantai bawah sehingga bisa cepat menyelamatkan diri. Itu jualan bed cover semua sama spon bunga. Sama ya kasur-kasur lemari. Semuanya ada. Di atas ada orangnya, Bu? Gak ada orangnya. Mama di bawah semua. Soalnya kalau di atas jarang ada orang. Paling kalau malam doang di atas. Semua sedang ada di bawah. Dan beraktivitas di bawah. Dan tiba-tiba dengar suara letupan di lantai 2. Dan langsung ada satu penyalaan. Itu penyebab diduga dari korsleting listrik. 12 mobil pemadam kebakaran dan petugas di lokasi akhirnya berhasil memadamkan api setelah sekitar 1 jam. Meski tidak ada korban dalam kebakaran, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jayadi dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta.
Kita beralih ke informasi lain. Seorang pekerja bangunan di Kota Blitar, Jawa Timur tersengat listrik saat memperbaiki atap di lantai 2 sebuah apotek. Meski selamat, korban dalam kondisi kritis. Dengan hati-hati, petugas langsung mengevakuasi Pur, seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik di atap salah satu apotek di Jalan Mawar, Kota Blitar. Korban yang berada di ketinggian diturunkan menggunakan mobil tangga milik Dinas Perhubungan. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Peristiwa berawal saat korban sedang memperbaiki atap bangunan apotek. Diduga, tubuh korban menyenggol kabel jaringan listrik yang berdekatan dengan bangunan. Berawal dari laporan masyarakat mendapatkan lewat telepon. Kemudian saya datang ke sini dan mencari informasi pekerja ngecat atap ya, atap yang bocor. Kemudian mengenai saluran jaringan listrik sehingga mengakibatkan luka. Ya, alhamdulillah yang bersangkutan masih selamat. Korban yang mengalami luka bakar serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mardiwaluyo Kota Blitar untuk mendapatkan perawatan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Seorang pegawai PDAM Denpasar ditemukan tewas terdampar di Pantai Padang Galak Sandor. Sebelumnya korban dilaporkan terpeleset saat bekerja dan terseret arus Sungai Ayung. Jasad Inyoman Patra yang ditemukan warga di Pantai Padang Galak pada Rabu sore langsung dievakuasi tim SAR ke rumah sakit. Korban yang merupakan karyawan PDAM Denpasar sebelumnya dilaporkan terpeleset saat bekerja dan terseret arus Sungai Ayung Rabu siang. Bahwa telah ditemukan sosok mayat di Pantai Padang Galak. Setelah itu tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi menuju Pantai Galak untuk menuju Pantai Padang Galak. Dapat dipastikan oleh keluarga korban bahwa korban yang hanyut di Sungai Ayung itu yang terdampar di Pantai Padang Galak. Sebelumnya, upaya pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan sesaat mendapat laporan korban tenggelam Rabu siang. Korban yang merupakan staf pengolahan saat itu sedang bekerja membersihkan sampah di bendungan Sungai Ayung tidak jauh dari pengolahan air minum milik PDAM Denpasar Rabu pagi. Namun, korban terpeleset hingga jatuh ke sungai. Saat kejadian, cuaca hujan dan debit air sungai sedang tinggi dan berarus deras. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Luapan air Kali Ciliwung dan derasnya hujan membuat permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir pada Kamis dini hari. Ketinggian air bahkan mencapai 150 cm. Warga Kebonpala yang berjumlah ratusan orang di Jatinegara, Jakarta Timur tidak bisa tidur nyenyak pada Kamis dini hari. Tempat tinggal mereka terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 150 cm. Akhirnya warga harus menerobos air menuju ke rumah dan mengeluarkan barang untuk diselamatkan dari terjangan air. Terjadinya banjir di kawasan ini akibat meluapnya air Kali Ciliwung dan derasnya hujan. Apabila ketinggian air terus naik, sejumlah warga memilih mengungsi atau bertahan di lantai 2 rumah. Tadinya sih air hujan gitu kan, karena bening gitu ya. Mungkin yang susulannya nggak tahu deh gitu. Tapi tingginya berapa senti Bang? Di sini kan ada 2 tiang, yang satu 175, yang satu 150 cm. 150 cm. Warga berharap air dapat segera surut karena banjir menghambat aktivitas mereka. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di aliran Sungai Sangbajol, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Diduga mayat tersebut merupakan korban banjir yang terbawa arus. Tim Inafis Polres Blitar mengevakuasi jasad pria tanpa identitas di aliran Sungai Sangbajol di Desa Ngadipuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang buruh kebun dalam kondisi tengkurap, tanpa busana dan tersangkut di pohon tebu.
Polisi yang menerima laporan warga langsung datang ke lokasi dan mengidentifikasi korban. Dugaan sementara pria yang diperkirakan berusia 50 tahun itu adalah salah satu korban banjir yang terjadi di wilayah Blitar beberapa hari lalu. Diduga mengalami hipotermia, seorang warga desa Ngadisuko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur meninggal dunia saat banjir parah menerjang wilayah tersebut. Ya, sementara itu pasca bencana banjir yang menerjang Trenggalek, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengunjungi tempat pengungsian dan dapur umum. Banjir parah yang menerjang Trenggalek menyisakan kesedihan bagi Safrodin. Bagaimana tidak, ayahnya yang berusia 70 tahun meninggal dunia saat banjir merendam wilayah ini. Korban diduga meninggal dunia setelah mengalami hipotermia saat banjir. Jasadnya kini disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sudomo. Sebelum banjir itu ayah saya sudah kedinginan karena kan tidak ada sinar matahari selama 2 hari. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak didampingi Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin memantau langsung persiapan dapur umum dan tempat pengungsian pasca banjir di kantor Kecamatan Pogalan, Trenggalek, Rabu malam. Kapasitas dapur di Kecamatan Pogalan dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan nasi bungkus per hari bagi 8.000 keluarga yang terdampak banjir. Untuk memenuhi kebutuhan itu, rencananya Pemprov Jatim akan menambah dapur umum. Di sini tadi ke dapur umum yang kebetulan dikelola Pemprov menghasilkan 1.300, 1.500 sampai 2.000 nasi bungkus. Tapi menurut Pak Bupati sebenarnya kebutuhannya 24.000 per hari. 3 kali makan untuk 8.000 kakak. Jadi ya kita 3 kali makannya per sekali tadi kita bisa 2.000, artinya untuk 8.000 masih ada untuk 3-4 dapur umum tambahan. Meski air sudah surut, namun warga yang rumahnya belum bisa dibersihkan memilih tetap tinggal di tempat pengungsian. Hingga Rabu malam, tercatat ada 31 pengungsi. Ya, tim medis dari puskesmas dan lain sebagainya kita semua keliling terus untuk mengecek. Saya harap nanti segera poli-poli ini segera bisa buka kembali karena warga masyarakat pasti sekarang banyak juga yang mengeluh sakit yang kita juga perlu identifikasi. Seperti diketahui, banjir melanda 5 kecamatan di Kabupaten Trenggalek Selasa dini hari. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 2 meter. Namun, air sudah mulai surut pada Rabu pagi. Dan Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur. Diduga akibat buruknya sistem pembuangan air menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan di Depok, Jawa Barat hingga memicu kemacetan kendaraan. Sementara di Bandung diguyur hujan kurang dari 1 jam, sejumlah titik jalan nasional sudah dikepung banjir. Salah satu titik paling parah menggenangi ruas jalan nasional di kawasan Kopo, Kabupaten Bandung. Banjir dengan ketinggian sekitar 40 cm menutupi ruas jalan Sayati sejauh sekitar 500 meter. Genangan air cukup tinggi membuat kendaraan kecil seperti minibus dan sepeda motor tak bisa melintas di jalur penghubung utama Soreang menuju kota Bandung ini. Namun, banyak pengendara yang nekat melintasi hingga membuat kendaraannya mogok hingga harus didorong warga termasuk anak-anak. Banjir dipicu hujan deras selama kurang dari 1 jam. Emang sering di sini banjir, cuman baru sekarang gitu ngelabrak ke sini. Ada anak-anak kayak gitu ya? Kan biasanya suka jalan TKI. Sekarang jalan sini. Ini banyak nggak tahu kalau banjir versi berapa. Hujan deras yang mengguyur kota Depok juga menyebabkan banjir di Jalan Raya Arif Rahman Hakim, Pancoran Mas, kota Depok. Banjir diduga akibat buruknya sistem saluran air di lokasi bersangkutan. Akibatnya, macet panjang pun tak terhindarkan. Ketinggian air kurang lebih antara 25 sampai 35 cm. Nah, tapi untuk kendaraan masih kita supaya berjalan, cuma tidak terjadi suatu kemogokan gitu. Setiap hujan memang selalu banjir ya Pak di sini? Banjir dikarenakan memang ini salurannya kecil yang ada di sini. Drainase. Ya. Petugas mengimbau pada warga kota Depok agar berhati-hati serta mencari jalan alternatif saat hujan turun, sehingga penumpukan kendaraan di ruas Jalan Raya Arif Rahman Hakim bisa dihindarkan. Tim Liputan melaporkan.
Hujan deras selama beberapa jam di Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan bencana tanah longsor. Tebing setinggi 40 meter di desa Sawangan ambrol dan menimpa 2 rumah. 1 warga dilaporkan tertimbun material longsor. Tim SAR gabungan TNI Polri dibantu relawan dan warga sepanjang Rabu malam langsung berupaya melakukan evakuasi terhadap seorang warga desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara yang tertimbun material longsor. Alat berat pun dikerahkan guna memudahkan proses evakuasi. Rabu petang akibat diguyur hujan selama beberapa jam, tebing setinggi 40 meter ambrol dan menimpa 2 rumah yang dihuni 3 orang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, namun seorang lainnya tertimbun material longsor. 1 orang? Ya, karena penghuni rumah ini 2 orang, tapi bapaknya kan yang dalam kondisi selamat, sedangkan yang korban adalah istri. Kronologisnya jam 5 lebih di bawah kejadiannya, keluarganya Pak Bedi mendengar suara dari tebing, suara bergeser, kemudian melihat ada tanah yang bergerak, kemudian beliau Pak Bedi langsung keluar sama istri, tapi tidak sempat keluar, sudah tertimbun. Sementara rumah sebelahnya, rumahnya Pasis langsung menyelamatkan anak-anaknya. Kondisi timbunan tanah yang tebal menyulitkan upaya evakuasi dan pencarian korban. Hingga Kamis dini hari tim SAR belum berhasil menemukan korban. Bencana tanah longsor di Kecamatan Punggelan kali ini adalah yang kedua. 2 pekan lalu, longsor menimpa sebuah rumah hingga mengakibatkan 5 penghuninya luka-luka. BPBD Kabupaten Banjarnegara mengimbau masyarakat yang berada di zona rawan longsor untuk lebih waspada. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, tabrakan beruntun melibatkan 4 truk terjadi di tol Cipularang Purwakarta arah Jakarta menuju Bandung. Kecelakaan yang mengakibatkan 3 orang terluka ini diduga akibat truk tronton mengalami remblong. Evakuasi sopir truk yang menjadi korban kecelakaan beruntun di tol Cipularang Purwakarta Rabu siang berjalan alot. Petugas harus ekstra hati-hati mengeluarkan kaki korban yang terjepit besi di bagian kemudi truk. Untuk memudahkan evakuasi, petugas akhirnya memotong truk yang ringsek dan membawa korban ke Rumah Sakit Abdur Rajak Purwakarta. Tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan besar ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Kecelakaan diduga akibat truk kontainer mengalami remblong hingga menabrak 3 kendaraan di depannya. Kita masih dapat informasi dari awal, dari beberapa saksi yang ada. Kita coba tanyakan dulu bahwa indikasi awal dari kendaraan trailer yang di belakang. Sementara yang box itu, Pak? Yang kontainer. Yang ini. Total 3 orang terluka akibat kecelakaan ini. Kemacetan pun sempat mengular panjang dari arah Bandung menuju Jakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Seorang mahasiswa yang mengendarai sepeda motor tewas terlindas truk di Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Sementara itu pasangan suami istri di Balikpapan, Kalimantan Timur tewas setelah ditabrak anaknya yang mengendarai mobil. Pasangan suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor meninggal dunia setelah ditabrak putrinya di Jalan Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah seorang korban merupakan bintara TNI Angkatan Darat yang berdinas di Rindam Mula Warman. Peristiwa terjadi ketika anak korban berinisial AG mengendarai minibus beriringan dengan orang tuanya yang naik motor dari arah Bandara Sempingan. Tiba di lokasi kejadian, diduga AG salah menginjak pedal rem hingga mobil yang dikemudikannya menabrak kedua korban. Dia mau melakukan pengereman karena di sini ramai lalu lintasnya, melakukan pengereman, ternyata dia salah injak. Yang diinjaknya adalah gas sehingga mobil melaju cepat menabrak kendaraan roda 2 Vario yang dikemudikan oleh anggota TNI. Sementara itu, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basari, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan pada Rabu pagi. Seorang mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang mengendarai sepeda motor tewas terlindas truk yang membawa peti kemas. Kecelakaan berawal ketika korban tersenggol sepeda motor lain dan terjatuh. Naas di saat bersamaan melaju truk dari arah belakang yang tidak dapat menghindar sehingga melindas korban. Jenazah korban lalu dibawa ke rumah sakit, sementara sopir truk dimintai keterangan oleh polisi. Tim Liputan melaporkan.
13 siswa MTS Negeri 2 Pandeglang menjadi korban kecelakaan lalu lintas setelah angkot yang ditumpanginya terperosok ke dalam jurang. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 2 pelajar meninggal dunia. Kepanikan terjadi saat warga mengevakuasi para pelajar yang menjadi korban kecelakaan tunggal di Jalan Raya Bongas Lebak, Desa Sukaraja, Pandeglang, Banten. Sejumlah pelajar saat itu terluka di jalan tak berdaya. Sementara angkot yang mereka naiki sudah terperosok ke jurang dan nyaris masuk ke sungai. Kejadian ini bermula saat mobil angkot yang membawa 13 pelajar MTS N2 Pandeglang hendak menuju kolam renang Sanur. Namun saat melintas di jalanan menurun tajam, sang sopir diduga kehilangan kendali akibat remblong. Akibatnya, 2 pelajar meninggal dunia dan sejumlah siswa lainnya terluka. Perjalanan menuju ke TKP, ada turunan jurang. Terus dia tidak bisa mengendalikan mobilnya, remblong, dibanting sama supirnya ke pembatas, mobil kembali. 2 orang terjepit, mengakibatkan MD atas nama Fahri dan Nanda. Saat ini, sopir angkot sudah diamankan di Mapolsek Pulau Sari untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara 11 siswa yang selamat sudah diserahkan ke orang tua masing-masing. Adin Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Ditreskrimum Polda Jawa Timur Rabu pagi menggelar rekonstruksi kasus tragedi Kanjuruhan. Sementara itu Komnas HAM memanggil pihak PT Liga Indonesia Baru untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Pada Rabu pagi, pihak PT Liga Indonesia Baru memenuhi panggilan Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat. Komnas HAM akan menggali informasi terkait mandat dan kewenangan PT LIB dalam pertandingan Arema FC dan Persebaya. Ada 2 hal yang terkait. Yang pertama terkait dengan tata kelola LIB selaku operator yang diberi mandat oleh PSSI terkait dengan persepak bolaan. Yang kedua terkait dengan beberapa hal yang merupakan informasi-informasi yang perlu diklarifikasi. Itu aja. Sementara itu, untuk melengkapi dan memperjelas berita acara pemeriksaan, Ditreskrimum Polda Jawa Timur Rabu pagi menggelar rekonstruksi kasus tragedi Kanjuruhan. Dalam gelar rekonstruksi ini, penyidik fokus pada 3 orang tersangka dari pihak kepolisian. Dalam prosesnya, rekonstruksi memperagakan 30 adegan, mulai dari penonton turun ke lapangan hingga penembakan gas air mata. Rekonstruksi pada hari ini memang penyidik fokus kepada 3 tersangka. Yaitu tersangka atas nama WS, atas nama BS, dan atas nama H. Terkait pasal persangkaan 359 dan atau 360 KUHP. Sementara itu, Deputi 5 Bitkor Kamtibmas Kemenko Polhukam menyatakan rekonstruksi ini merupakan satu di antara rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta agar memperjelas fakta dan membantu kejaksaan di persidangan. Ada satu rekomendasi lagi tentang otopsi, ya, otopsi korban yang meninggal dunia, dan itu gunanya memastikan apa sih penyebab kematian dari para korban. Dalam proses rekonstruksi ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menghadirkan 54 orang saksi dan peran pengganti. Tim Liputan melaporkan. Mantan Kepala Biro Pengaman Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Hendra Kurniawan, didakwa menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hendra diduga menghilangkan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Dalam sidang perdana kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Hendra membantu Verdi Sambo untuk merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari rekaman CCTV terungkap fakta, Yosua ternyata tidak meninggal akibat baku tembak. Dan seharusnya Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tidak membantu Sambo dengan menghilangkan rekaman video digital dari CCTV di tempat kejadian. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak,
membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Namun, hal itu dilakukan Hendra lantaran ia percaya pada skenario yang dibuat oleh mantan atasannya itu. Terdakwa Hendra Kurniawan menyatakan tidak mengetahui fakta sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Kemudian Verdi Sambo menghubungi terdakwa melalui telepon. Terdakwa masih berada di Pluit, ya. Kemudian dia datang. Begitu dia datang, ada kejadian, ada apa bang, gitu kan ya? Dia bilang ada kejadian pelecehan terhadap mbakmu, kan begitu. Nah dia nggak tahu apakah apakah cerita yang disampaikan oleh Sambo ini adalah fakta yang sebenarnya atau tidak. Atas perbuatannya, Hendra dijerat dengan pasal berlapis. Selain pasal 49 dan pasal 33 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ia juga dijerat dengan pasal 55 dan pasal 221 KUHP. Usai dakwaan disampaikan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus plastik di bawah kolong tol Becak Kayu, Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syadi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Aparat kepolisian menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus plastik di bawah kolong tol Becak Kayu, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas saat membawa jenazah korban menggunakan troli. Misteri penemuan mayat dalam plastik di tepi jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi akhirnya terungkap. Setelah diketahui identitas korban, yakni seorang wanita berinisial AY yang berusia 36 tahun. Polisi juga berhasil memburu terduga pelaku. Salah satunya melalui kamera pengawas atau CCTV lift di sebuah apartemen yang merekam saat terduga pelaku membawa jenazah korban pada Senin malam lalu. Jasad korban dibawa menggunakan troli dan ditumpuk bersama bantal. Sementara di bagian atas ditutup dengan menggunakan sebuah tas berwarna biru agar tidak dicurigai. Pria berinisial R ini bahkan tampak tenang serta berbincang dengan dua orang lain di dalam lift sambil melemparkan senyum. Sebelumnya pada pemeriksaan awal didapati luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala korban. Diduga korban dibunuh di tempat lain sebelum jasadnya dibuang di kolong tol Becak Kayu, Kalimalang, Bekasi. Kemungkinan kejadiannya di daerah tempat lain, namun dibuang mayatnya yang dibungkus dengan plastik hitam tadi di Kalimalang tadi. Peristiwa ini tentunya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban yang mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kakak AY mengaku sempat berkomunikasi pada Senin siang, namun korban tidak membalas saat dihubunginya lagi pada sore hari. Pas kemarin sekitar jam 1 siang, saya WA dia, nanya di mana saya pakai ketemu. Nah dia katanya nggak bisa, ya mungkin karena lagi sibuk dianya, lagi kerja, nggak bisa katanya. Udah saya kontak lagi sekitar jam 3 dia udah balik lagi. Jam 3 sore? Jam 3 sore. Itu udah lost kontak tuh bang? Ya udah checklist. Checklist 1? Checklist 1. Iya. Sejauh ini belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian terkait penangkapan terduga pelaku serta motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria yang hendak mencuri sepeda motor di Ciracas, Jakarta Timur terpergok korbannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Aparat Polsek Ciracas, Jakarta Timur menggiring seorang pria yang diduga hendak melakukan pencurian kendaraan bermotor di Jalan Raya PKP Kelapa II Wetan, Ciracas, Selasa malam. Beruntung pria ini segera diamankan dari amukan warga yang geram dengan perbuatannya.
Kejadian berawal saat korban datang ke kios ponsel dan memarkirkan kendaraannya di halaman. Tiba-tiba saja dua orang pria mendekati motor incarannya. Penjaga kios yang curiga dengan gelagat komplotan itu memberitahu korbannya. Seketika pemilik motor itu berteriak hingga membuat warga sekitar ikut mengejarnya. Sama yang konsumennya, sama pemilik motor. Pemilik motor. Karena yang punya motor lihat tuh motornya sama siapa gitu. Nah, terus motor dibawa, dikejar. Kebetulan katanya rantainya putus, jatuh kurang lebih 100 meter lah gitu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan kunci letter T dan obeng yang digunakan untuk merusak kunci kontak kendaraan. Kini terduga pelaku diamankan ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara satu pelaku yang kabur masih dalam pengejaran. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Komplotan pencuri sepeda motor lintas provinsi ditangkap polisi di kawasan Blora, Jawa Tengah. Penangkapan para residivis ini berlangsung dramatis. Inilah upaya penangkapan komplotan pencuri sepeda motor lintas provinsi oleh aparat Polres Rembang, Jawa Tengah. Sempat berusaha kabur, residivis kasus yang sama ini tertangkap di kawasan Randu Blatung, Blora. Dari hasil penyelidikan, 4 orang dalam satu kawanan ini telah beraksi di 27 tempat. Hasil pengakuan tersangka jumlah TKP 27 TKP. Ya, ini tersebar tidak hanya di wilayah Rembang tapi juga di Ngawi, Blora, Kudus, kemudian Pati dan Grobogan. Selain menangkap tersangka, polisi menyita 7 sepeda motor hasil curian, kunci letter T dan 2 mobil yang digunakan untuk beraksi. Para tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. 4 simpatisan perguruan silat ditangkap aparat Polres Blora, Jawa Tengah karena diduga menganiaya anak polisi. Sebelum menganiaya, kelompok itu merusak gapura perguruan silat lain. Ngawur. Aksi kelompok perguruan silat ini merusak gapura perguruan silat lain di wilayah Sambong, Blora, Jawa Tengah direkam warga. Sebelumnya, kelompok itu menggelar konvoi dan menganiaya seorang pelajar SMA yang dijumpainya di jalan. Secara tiba-tiba, kelompok itu menganiaya pelajar yang saat itu memakai kaos perguruan silat lain. Akibatnya, korban, seorang anak polisi, mengalami luka serius di bagian kepala, punggung, dan jarinya. Polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan. 4 tersangka dari pelaku kekerasan terhadap anak tersebut yang rata-rata mereka beralamat di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Yang satu ada di Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Belakangan diketahui, mereka hanya simpatisan pencak silat karena tidak memiliki kartu anggota. Mereka ikut ke Blora saat ada pengesahan perguruan. Penganiayaan dan perusakan gapura dilakukan usai pengesahan perguruan silat pada 10 Oktober kemarin. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Seorang wanita warga negara asing ditangkap petugas saat berusaha menyelundupkan narkoba jenis kokain. Modus yang digunakan wanita asal Peru itu yakni dengan cara menelan 116 kapsul berisi kokain dengan berat total 1,2 kg. Elizabeth Equero Moriano, WNA asal Peru, digiring petugas di halaman gedung Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Rabu sore. Wanita berusia 39 tahun ini ditangkap petugas Bea Cukai dan penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sesaat setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan Moriano berawal dari kecurigaan petugas terhadap gerak-geriknya yang mencurigakan ketika berada di terminal kedatangan bandara. Setelah kami mencurigai, kami melakukan pendalaman, wawancara dan sebagainya. Disitulah kami menemukan adanya potensi yang bersangkutan membawa narkotika. Benar saja, usai diperiksa lebih lanjut, petugas menemukan 116 butir kapsul berisi narkoba jenis kokain dari dalam perut Elizabeth. Narkotika jenis kokain di dalam perutnya. Seperti tadi diungkapkan bahwa modusnya slow, diminum, ditelan,
Sehingga setelah hasil ronsennya positif, ulangi tes urin positif, dia ada mengandung kokain, dan hasil ronsen juga ada semacam bola-bola atau Anda boleh lihat ya, seperti itu bentuknya, itu ada di dalam perut daripada si tersangka ini. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membawa narkoba dari seorang bandar di Brasil untuk diedarkan di kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta dan Bali. Tersangka kini mendekam di tahanan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, serta terancam hukuman maksimal pidana mati. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Menolak membayar denda overstay atau melebihi izin tinggal selama 2 hari, 2 warga negara asal Australia dan Jepang melecehkan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Atas insiden tersebut, kedua WNA langsung digelandang ke kantor imigrasi untuk diperiksa lebih lanjut. Inilah video warga negara asing yang melecehkan petugas imigrasi. Dengan kasar, Mazier Davisi melempar amplop yang berisi dokumen saat diperiksa. Bahkan keduanya melakukan gestur tak senonoh dengan mengacungkan jari tengah ke petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dokumen Mazier Davisi asal Australia serta Megumi Tadazu asal Jepang dan 2 anaknya telah lewat masa berlakunya lebih dari 2 hari. Saat kejadian, petugas menyarankan untuk membayar denda biaya overstay. Namun bukannya melunasi, keduanya justru emosi serta melecehkan petugas. Petugas imigrasi terpaksa menyita paspor keduanya serta melayangkan surat ke kedutaan Australia dan Jepang. Ditemani perwakilan kedubes kedua negara, Mazier dan Megumi telah meminta maaf. Mereka juga sudah menyadari bahwa mereka telah melebihi izin tinggal ya 2 hari. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan dari petugas konter itu menyatakan bahwa ini overstay, dibawa ke ruang supervisor untuk membayar overstay, dan mereka bersikeras bahwa mereka tidak mau bayar. Terjadi sehingga emosi terhadap WNA tersebut dan melempar sesuatu amplop ke wajah petugas. Atas permohonan maaf tersebut serta pertimbangan keduanya masih memiliki balita, petugas imigrasi tidak menjatuhkan kasusnya ke jalur hukum. Namun sebagai efek jera, pihak imigrasi tetap mendeportasi serta memasukkan keduanya dalam daftar cekal. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Sesosok mayat bayi perempuan yang diduga baru dilahirkan ditemukan di toilet kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tulung Agung, Jawa Timur. Kasus tersebut kini tengah dalam penyelidikan pihak berwajib. Dalam toilet di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tulung Agung inilah ditemukan mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Sontak penemuan ini menggegerkan karyawan. Jasad bayi ditemukan dalam tempat penampungan air kloset duduk. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di sekitar lokasi. Sedangkan jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung. Diketahui bahwa kondisi mayat bayi masih kondisi lemas atau dimungkinkan kurang lebih 3 jam. Jadi gitu. Terus jenis kelamin perempuan. Tali pusat masih nempel dan ada. Meluasnya kasus gangguan ginjal misterius akut yang menyerang anak-anak membuat Kemenkes menginstruksikan kepada seluruh apotek di Indonesia agar tidak menjual obat dalam bentuk cair. Fokus Pagi segera kembali bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, belasan pengemudi ojek online yang memarkirkan kendaraannya di atas trotoar jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kabur saat melihat petugas Dinas Perhubungan. Pada razia kali ini sedikitnya 15 kendaraan roda 2 diangkut paksa petugas. Kedatangan petugas suku Dinas Perhubungan di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada Rabu siang sontak membuat para pengemudi ojek online ini panik. Mereka yang tengah asik mangkal di atas trotoar langsung kabur tancap gas demi menghindari razia angkut paksa. Seorang juru parkir liar bahkan tak mampu berbuat banyak saat petugas mengangkut sejumlah sepeda motor milik pengunjung RSCM yang kedapatan parkir di atas trotoar jalan. Petugas kemudian melanjutkan razia hingga ke kawasan Atrium Senen. Di lokasi ini petugas kembali mendapatkan beberapa pengemudi ojol yang masih nekat parkir di bahu jalur bus Transjakarta.
Meski razia telah rutin digelar dengan sanksi tilang maksimal Rp250.000, namun sepertinya belum bisa memberikan efek jera bagi masyarakat. Razia hari ini di sekitaran Jalan Salemba Raya, Jalan Keramat Raya, dan untuk membersihkan parkir di badan jalan dan jalur-jalur sepeda. Pada razia kali ini sedikitnya 15 kendaraan roda 2 berhasil diangkut petugas dan langsung dievakuasi ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melalui kuasa hukumnya menyampaikan eksepsi dalam kasus meme pada stupa Candi Borobudur. Selain perbedaan identitas pada surat dakwaan, keberatan diajukan lantaran Roy Suryo tidak merasa melakukan pembuatan meme tersebut. Sidang kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu siang. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Martin Ginting mengagendakan pembacaan nota keberatan dari pihak terdakwa. Dalam nota keberatannya, pihak Roy Suryo menilai pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dinilai prematur. Selain kesalahan identitas, dakwaan jaksa penuntut umum dianggap salah alamat karena Roy Suryo dinilai bukan pembuat dan pengunggah pertama meme stupa Candi Borobudur ke media sosial. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda sidang putusan selah. Dakwaan tersebut kabur karena apa? Karena tiga yang membuat ataupun memposting meme stupa Candi Borobudur itu sampai sekarang belum dilakukan tindakan tegas berupa proses hukum. Ya, karena pada waktu kita membuat laporan polisi sudah jelas bahwa kita lah pertama yang buat laporan polisi terhadap 3 meme foto stupa yang telah tersebar dan membuat heboh di dunia maya. Maka untuk itu seharusnya kalau memang ini mau fair dan mau berimbang, laporan polisi kita dulu yang diproses. Ya, sebelumnya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo dijerat pasal berlapis mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana, hingga pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Depok, Pak. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi kepada seluruh apotek di Indonesia agar tidak menjual obat dalam bentuk cair menyusul meluasnya kasus gangguan ginjal misterius akut yang menyerang anak-anak. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, tercatat sebanyak 206 kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di 20 provinsi. Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi bagi seluruh dokter maupun tenaga kesehatan, layanan kesehatan, serta apotek untuk sementara waktu tidak meresepkan obat-obatan cair ataupun sirup kepada masyarakat. Hal ini menjadi kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gagal ginjal misterius akut pada anak. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak tidak ada kaitannya dengan vaksinasi maupun infeksi COVID-19. Hingga saat ini Kemenkes masih melakukan uji lab dan investigasi penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak. Merespon instruksi Kementerian Kesehatan, sejumlah apotek langsung menghentikan sementara penjualan obat dalam bentuk cair ataupun sirup. Petugas farmasi untuk sementara menganjurkan untuk menggunakan plester pereda demam atau obat-obatan herbal jika ada pengunjung yang membutuhkan obat penurun demam. Tahan dulu untuk saat ini karena kan sesuai sama anjuran dari Kemenkes. Gak berani lah diadarin, kalau misalkan bilang jangan, ya jangan. Mbak untuk dapat kabarnya sendiri sejak apa? Baru tadi pagi. Iya, baru tadi pagi dari apoteker kita yang ngasih tahu. Himbauan serupa juga dilayangkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tenaga kesehatan diminta menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua,
Bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Hingga 18 Oktober kemarin, jumlah kasus gagal ginjal akut yang dilaporkan sebanyak 206 kasus di 20 provinsi, dengan angka kematian sebanyak 99 anak. Jumlah kasus terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Di Medan, Sumatera Utara, 6 dari 7 anak yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik meninggal dunia diduga akibat gagal ginjal akut. Seluruh pasien meninggal dunia memiliki gejala sama yang mengarah gagal ginjal akut. Sementara itu, 13 anak yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito Sleman, Yogyakarta, diduga menderita gagal ginjal akut misterius. Dari jumlah tersebut dilaporkan 6 anak meninggal dunia. 3 anak dinyatakan sembuh, sementara 4 anak lainnya hingga kini masih menjalani perawatan dengan mengikuti prosedur cuci darah. Gagal ginjal akut misterius adalah kondisi klinis ketika ginjal secara tiba-tiba mengalami kerusakan atau penurunan fungsi tanpa diketahui penyebab utamanya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, meja aduan Jakarta kembali dibuka oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Layanan aduan secara warga mengadu mulai dari masalah sertifikat tanah hingga bantuan sosial. Di hari kedua dibukanya meja aduan di Balai Kota Jakarta, sejumlah warga datang untuk mengadu permasalahan yang dialami. Warga berdatangan sejak pagi karena layanan meja aduan ditutup pukul 9. Para petugas dari setiap wilayah Jakarta menyambut para warga yang akan mengadu. Seperti sini, wanita lansia asal Jakarta Utara yang mengadukan masalah bantuan sosial. Ibu Seni ngaduin apa aja, Ibu? Saya nggak pernah dapat bantuan lansia. Nggak pernah dapat bantuan lansia. Nggak pernah dapat bantuan lansia. Sejak kapan Ibu belum dapat? Adanya aja. Nah, cuma dua kali saya dapat bantuan asal pertengahan itu, saya nggak tahu bulannya udah berhenti. Semua aduan warga akan diproses 3 hari hingga 7 hari tergantung permasalahan yang dihadapi. Ya kan masih berjalan, tadi pagi juga ada 4-5 orang, sekalian juga memberikan edukasi dengan sistem yang ada. Tadi ada beberapa nanya, Pak, cara makainya bagaimana ya, kita edukasi. Walaupun meja aduan kembali dibuka, Pemprov DKI Jakarta tetap memberlakukan aduan yang dapat disampaikan melalui sistem online. Hal ini diharapkan dapat menampung seluruh permasalahan warga Jakarta. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga bertemu Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas sinkronisasi layanan transportasi publik. Pak Heru hadir di sini untuk memastikan dan meningkatkan kerjasama yang sudah terjadi antara pemerintah DKI dan tentu kami dari BUMN, dan Pak Heru juga insya Allah besok ke Pak Menhub, dan kita sudah sinkronisasi bagaimana pelayanan public transportation ini bisa maksimal. Kerjasama kedua belah pihak juga akan difokuskan pada revitalisasi dan optimalisasi aset Kementerian BUMN dan aset milik Pemprov DKI di wilayah DKI Jakarta yang akan mendukung pelaku UMKM. Tim Liputan melaporkan. Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia melakukan kegiatan bersih-bersih kelenteng yang berada di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, bantuan berupa alat-alat kebersihan juga turut diberikan kepada pengurus kelenteng. Tim dari Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar langsung melakukan pembersihan di setiap sudut kelenteng yang berada di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mulai dari lantai, bangku jemaah, kamar mandi, hingga altar pun tidak luput dibersihkan. Penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan sebagai langkah mencegah penularan virus corona yang setiap saat bisa terjadi. Kegiatan seperti ini tentunya akan memberi rasa aman dan nyaman bagi umat yang beribadah. Apalagi kebaktian sudah mulai dilakukan secara normal. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita sudah mulai melakukan kebaktian. Sehingga dengan kegiatan ini umat berasa lebih nyaman, aman, dan bersih. Semoga YPP, SCTV, dan Indosiar terus menebarkan kebaikan. Selain itu, bantuan berupa alat-alat kebersihan juga turut diberikan tim YPP SCTV Indosiar agar suasana bersih dan rapi dalam kelenteng bisa terus terjaga setiap saat. Syahabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.
Penyelidikan tengah dilakukan menyusul terbakarnya kubah Masjid Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Selengkapnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syari. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak gerobak penjual kopi dan tiang telepon kawasan Durensawit, Jakarta. Akibatnya bagian depan mobil ringsek dan seorang penumpang terluka. Bagian depan minibus ini ringsek usai menabrak gerobak pedagang kopi dan tiang telepon di Jalan Dermaga Raya, Durensawit, Jakarta. Tak hanya itu, tiang telepon ini pun patah dan kondisi gerobak rusak serta isi gerobak yang berhamburan. Kecelakaan bermula saat mobil yang melintas dari arah Buaran menuju Pondok Bambu tiba-tiba hilang kendali saat melintas di lokasi kejadian. Diduga sang pengemudi mengantuk. Akibatnya, seorang penumpang mobil dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Sementara pedagang kopi selamat dari insiden ini. Kalau saya lagi di gerobak karena saya kan di sebelah sini, saya di sebelah kiri. Lagi dagang bang ya? Iya. Gerobaknya langsung ditabrak duluan apa nabrak tiang duluan ya bang? Tiang duluan. Tiang duluan baru nabrak gerobak. Karena kan posisi tiang listrik, gini gerobak. Saya di sini. Oh, oke. Unit laka Satlantas Jakarta Timur yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan kendaraan ke kantor Satlantas setelah melakukan olah TKP. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Memastikan pecahnya kaca pintu kereta rel listrik atau KRL saat melintas di Buaran Durensawit, Jakarta Timur adalah akibat aksi pelemparan batu. Ya, sebelumnya video yang merekam situasi di atas KRL usai pecahnya kaca pintu KRL sempat viral karena disebut-sebut kaca pintu pecah akibat terkena tembakan. Para penumpang kereta rel listrik KRL ini dikejutkan oleh bunyi keras mirip tembakan mengenai pintu gerbong KRL hingga kacanya pecah Selasa malam. Para penumpang tampak panik, beberapa bahkan tampak mengambil sikap tiarap di dalam gerbong. Insiden terjadi saat kereta tengah melintasi Buaran Durensawit, Jakarta Timur. Video amatir ini pun viral di media sosial karena disebut-sebut ada peluru nyasar menembus kaca pintu KRL. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Hasilnya dipastikan kaca pintu KRL pecah bukan karena tembakan senjata api. Hasil pengecekan kami tadi di sana, kami sudah konfirmasi dengan kepala stasiunnya, Buaran, bahwa itu bukan peluru nyasar, itu adalah lemparan batu. Hingga kini polisi masih menunggu pihak KRL melaporkan kasus pecahnya kaca pintu gerbong sebelum menindaklanjuti kasus ini. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Seorang pria tewas tertabrak kereta api batu bara rangkaian panjang di Bandar Lampung, Lampung. Korban yang belum diketahui identitasnya mengalami kecelakaan usai makan di sebuah warung tak jauh dari rel kereta api. Warga mengerumuni jenazah pria yang ditabrak kereta api batu bara rangkaian panjang di Kelurahan Surabaya, Bandar Lampung, Lampung pada Rabu siang. Tidak ada identitas yang menunjukkan jati dirinya. Warga sulit mengenali sosoknya lantaran korban mengalami luka parah. Sebelumnya pria itu sempat membeli nasi uduk di warung yang dekat di rel kereta api. Usai makan, korban yang berbadan gempal dan diperkirakan berusia 40 tahun itu berjalan di dekat rel. Diduga ia melamun sehingga tidak mendengar laju kereta yang akan melintas. Petugas kemudian membawa jenazah ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Berbeda dengan wilayah lain yang dilanda banjir, namun warga desa Heuleut, Majalengka, Jawa Barat justru dilanda kekeringan. Ya, ini mereka harus memanfaatkan air sungai yang keruh untuk mandi dan juga mencuci karena sumur di rumah mereka mengering. Sejumlah warga di Blok Cikoneng, Kecamatan Kadipaten Majalengka mendatangi aliran sungai Cikasarung yang mengalir di wilayah mereka. Di aliran yang dangkal ini, warga mencuci pakaian menggunakan air sungai yang keruh dan kotor. Menurut warga, keruhnya air sungai diduga akibat adanya aktivitas galian C. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran sumur-sumur di rumah warga yang menjadi sumber air bersih mengalami kekeringan. Tak hanya mencuci pakaian, sebagian warga bahkan memanfaatkan air sungai untuk mandi. Kondisi seperti ini sudah terjadi selama 2 minggu terakhir.
Sumurnya nggak ada airnya. Nggak ada airnya? Iya. Jadi nyuci ke sungai. Ada yang tidak punya sumur ya ke sungai gitu. Ya mandi ya nyuci ke sungai aja. Untuk keperluan minum dan memasak, warga harus membeli air minum kemasan. Mereka berharap air sungai Cikasarung kembali bersih karena sering dimanfaatkan warga desa jika terjadi kekeringan. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Kubah Masjid Jakarta Islamic Center di Koja ambruk setelah terbakar hebat. Ya, sesaat setelah kebakaran, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung meninjau lokasi masjid yang terbakar. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kubah Masjid Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara pada Rabu sore. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Suasana kebakaran di dalam masjid bahkan sempat terekam oleh kamera warga. Serpihan api dari atas kubah pun tampak berjatuhan. Rangka yang lemah akibat terbakar membuat masjid pun roboh. Kebakaran diduga terjadi saat pekerja membakar aspal gulung untuk mencegah kebocoran atap. Tiba-tiba muncul percikan api dan menyambar bahan yang mudah terbakar. Penyelidik dari Polrestro Jakarta Utara meminta keterangan 4 pekerja. 80 personil pemadam kebakaran Jakarta Utara yang diterjunkan berhasil memadamkan api pada Rabu malam. Sesaat setelah kebakaran, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau lokasi kubah masjid yang terbakar. Mengenakan jaket dan helm pemadam kebakaran, Heru bersama rombongan memasuki area kebakaran di dalam masjid. Usai meninjau area kebakaran, Heru memastikan area masjid yang terbakar hanya kubah masjid. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan terkait penyebab kebakaran masjid kepada aparat kepolisian. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca terbakarnya kubah Masjid Jakarta Islamic Center, kami sudah terhubung dengan Aditya Eko Utomo dan Dedi Effendi yang saat ini berada di lokasi. Ya, Adit, silakan laporannya. Baik, Asran dan juga Pratiwi, memang hingga saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penjagaan dan juga pengamanan di sekitaran kawasan Masjid Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara pada pagi hari ini, di mana memang pihak kepolisian tengah melakukan penjagaan berupa pemasangan garis polisi di sekitar lingkungan pengamanan di sekitaran Masjid Jakarta Islamic Center. Dengan melakukan pemasangan ini, pihak kepolisian masih melakukan penjagaan dan menjaga di sekitaran kawasan sisi, tepatnya di kawasan sisi timur Masjid Jakarta Islamic Center, di mana memang pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara tengah melakukan proses penyidikan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan salah satu atau kubah utama yang ada di kawasan yang ada di Masjid Jakarta Islamic Center Jakarta Utara. Memang diketahui bahwa hingga saat ini, dari pagi hingga saat ini memang tidak ada aktivitas dari masyarakat untuk melakukan ibadah sholat subuh di sekitaran kawasan Masjid Jakarta Islamic Center, lantaran memang pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan ini lebih dekat dari garis polis lain yang ada di kawasan ini. Memang diketahui bahwa Asran dan juga Pratiwi, memang penyebab kejadian kebakaran ini memang diduga dengan awalnya ada peristiwa adanya renovasi yang dilakukan oleh pihak pengelola dan dilakukan oleh sejumlah pekerja yang tengah merenovasi kubah utama yang ada di Masjid Jakarta Islamic Center pada sore kemarin. Dan hingga saat ini memang sudah terlihat jelas bahwa kubah utama ini terlihat berada jatuh di lantai 2 dan kondisinya saat ini masih dalam kondisinya masih berada di lantai 2 bangunan Jakarta Islamic Center pada pagi hari ini. Dan selain itu memang proses peristiwa ini bermula ketika ada beberapa pekerja renovasi dengan melakukan renovasi di kubah utama dan membutuhkan alat seperti percikan api, seperti pemanas api, dan hingga menimbulkan percikan api dan menimbulkan api yang cukup besar. Dan pihak pengelola dan pihak petugas juga langsung melakukan pengobaran api secara mandi. Namun memang kondisi itu cepat terjadi sehingga memicu cepat timbul api dan membesar hingga saat ini dan merobohkan dan juga hingga saat ini melakukan penjagaan oleh pihak kepolisian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio, Asran dan juga Pratiwi. Ya, Aditya Eko Utomo dan Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan.
Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, pemirsa. Permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis dini hari terendam banjir setinggi 150 cm lebih di sejumlah titik. Ya, dan untuk mengetahui kondisi di sana pagi ini, kita akan mengikuti laporan Teatrika Putri dan Oki Ardan yang berada di sana. Ya, selamat pagi Asran dan juga Tiwi. Saat ini banjir masih menggenangi permukiman warga di Kebon Pala, Jakarta Timur. Jika Anda bisa melihat di belakang saya ini, beginilah kondisi banjir yang berada di Kebon Pala. Dan ini ketinggiannya cukup bervariasi, Tiwi dan juga Asran. Kalau kita melihat di tiang yang ada di sebelah sana, memang ini terlihat ketinggian air bisa mencapai 25 cm di tempat saya berdiri saat ini. Namun jika kita kembali menyusuri lebih ke dalam lagi, ini ketinggiannya bisa mencapai 75 cm atau setinggi paha orang dewasa. Dan kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah warga yang saat ini tengah terendam banjir, di mana memang air sudah mulai masuk di wilayah ini sejak pukul 6 sore kemarin, dan air mulai semakin tinggi pada malam hari saat hujan mulai turun. Dan saat ini kalau kita melihat aktivitas warga sudah mulai bersih-bersih di rumahnya masing-masing karena air sudah mulai masuk ke rumahnya dan sudah mulai surut saat ini, dan banyak warga juga sudah menyelamatkan barang-barangnya untuk ditaruh di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Dan mereka juga memilih untuk tidak mengungsi karena memang terbiasa dengan kondisi banjir yang menggenangi wilayah Kebon Pala akibat dari luapan air Ciliwung yang sering terjadi setiap tahunnya. Sementara ini Asran dan juga Tiwi, kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih Teatrika Putri melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Kita informasi selanjutnya, pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-30 PT Adaro Energi Indonesia Tbk bersama Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar membagikan 3.000 sembako kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Ya, paket sembako yang dibagikan diharapkan mampu membangkitkan semangat warga pasca pandemi. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan PT Adaro Energi Indonesia Tbk membagikan paket sembako gratis bagi masyarakat prasejahtera di wilayah Jakarta pada Rabu pagi. Kegiatan seremoni penyerahan sembako ini dalam rangka hari ulang tahun PT Adaro Energi Indonesia Tbk ke-30 bertajuk Paket Bantuan untuk Negeri. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum YPP SCTV Indosiar Imam Sujarwo, Komisaris Utama PT Adaro Energi Indonesia Edwin Suryajaya, hingga Presiden Direktur Garibaldi Thohir. Warga penerima sembako diundang untuk mengambil sembako di lokasi seremoni dengan menggunakan sistem kupon agar pembagian berlangsung tertib. Seyogianya lah kita juga ikut membantu mereka-mereka yang kekurangan, terutama karena harga-harga pangan dan yang utamanya itu sudah naik. Kita pun menyadari bahwa kita harus ikut mau membantu. Aduh, terima kasih sekali Bu, ini buat bisa membantu buat anak istri di rumah. Ringankan istri lah buat masa-masa sehari-hari gitu Bu ya. Belum saya lihat Bu, kayaknya sih banyak juga sih itu Bu ya. Belum saya buka, itu urusan istri lah. Para jajaran YPP SCTV Indosiar dan jajaran dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk juga menyempatkan diri untuk melakukan peninjauan ke rumah warga yang berada di Dan Mogot, Jakarta Barat. Di lokasi ini, Presiden Direktur dari Adaro juga turut memberikan sembako langsung untuk warga dari rumah ke rumah. Dalam rangka inilah kita mencoba ya kan semampu kita untuk berbagi, dan saya harapkan mungkin teman-teman yang lain, para pengusaha yang kita diberikan rezeki lebih oleh Allah, kita bisa bantu bergotong royong sehingga dengan kondisi bahan-bahan pokok yang meningkat secara drastis ini kita bisa bantu. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Adaro ini memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, ya, tidak hanya di daerah Dan Mogot saja. Insya Allah nanti ke depan kita akan membagikan lagi sembako sebanyak 2.500, ini kan baru 500 ya. Kerjasama antara YPP dan Adaro dengan membagikan 3.000 paket sembako diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Tia Anissa dan Novisal melaporkan dari Jakarta.
Sekian Fokus Pagi kali ini, tetap kencangkan protokol kesehatan pemirsa, saksikan info terkini cegah corona hanya di video unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA nomor 162633888 atas nama Yayasan Purnama Peduli Kasih. Ya, pemirsa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022. Segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim Malaysia Bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.